Saya Aulia Gifara Septiani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reproduksi. TKG adalah tahap tertentu perkembangan gonad sebelum dan sesudah ikan memijah. Penentuan IKG atau indeks kematangan gonad dan TKG merupakan bagian terpenting dari konsep biologi perikanan. Informasi ini berguna untuk mengetahui perkembangan antara gonad yang masak dengan stok yang ada di perairan, ukuran pemijahan, musim pemijahan, lama pemijahan dalam suatu siklus. Dengan mengetahui ini, kita dapat memprediksi tingkat rekrutmen dan pengelolaan sumber daya di perairan. Kematangan gonad tidak sama dari tiap ikan. Ikan yang periode hidupnya pendek akan cepat mengalami kematangan. Begitu sebaliknya. Penentuan tingkat kematangan gonad dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu yang pertama secara morfologis. Pengamatan berdasarkan ukuran dari gonad tersebut yang diamati secara visual. Model ini banyak dilakukan dan dipakai oleh para peneliti, terutama ikan yang ukuran gonadnya besar dan dapat dilihat dengan mata telanjang. Kemudahan metode ini yaitu lebih cepat dan praktis sehingga lebih menghemat waktu penelitian. Kelemahannya hanya di tingkat ketelitian yang rendah. Yang kedua adalah secara histologis. Pengamatan dengan cara mengamati perkembangan gonad melalui fase perkembangan sel dari gonad tersebut. Metode ini banyak dipakai oleh ikan yang gonadnya kecil dan mikroskopis. Metode ini lebih teliti, tetapi memerlukan waktu yang lama sehingga kurang praktis untuk penelitian di lapangan dan waktu yang terbatas. Berdasarkan hasil tersebut, kemudian banyak para ahli mengembangkan metode dalam penentuan tingkat kematangan gonad. Keterangan tentang tingkat kematangan gonad ikan diperlukan untuk menentukan fase pemijahan ikan. Selain itu juga untuk menentukan tahap perkembangan benih ikan atau mengetahui perbandingan antara ikan yang sudah matang gonad dengan yang belum dari ikan yang ada dalam perairan. Umur ikan dan ukuran ikan yang pertama matang gonad. Beberapa faktor yang sangat mempengaruhi saat pertama kali ikan matang gonad antara lain perbedaan spesies, umur, ukuran dan sifat fisiologis individu. Sedangkan faktor luar yang mempengaruhi adalah suhu, arus, makanan, dan kualitas lingkungan perairan. Adanya individu yang berjenis kelamin berbeda akan memijah pada tempat berpijah yang sesuai. Perubahan yang terjadi di dalam gonad pada setiap pematangannya secara kuantitatif dapat dilihat atau diketahui dengan melihat nilai GSI atau Gonad Somatic Index atau indeks kematangan gonad atau GSI yaitu nilai dalam persentase sebagai hasil perbandingan berat gonad dengan berat tubuh ikan. Pertumbuhan IKG akan sama dengan TKG. IKG akan jadi maksimal pada saat akan terjadi pemijahan. Indeks gonad merupakan indikator untuk mengukur kematangan seksual ikan betina. Bervariasinya nilai IKG dan modus di dalam distribusi frekuensi diameter telur dapat digunakan untuk menduga pola pemijahan dan frekuensi pemijahan ikan tersebut. Analisis data terbagi menjadi dua. Yang pertama, indeks kematangan gonad atau IKG. IKG adalah perbandingan dari berat gonad terhadap tubuh ikan. Nilai IKG sebenarnya bisa untuk dijadikan penentuan tingkat kematangan gonad karena peningkatan IKG akan terjadi seiring dengan meningkatnya tingkat kematangan gonad ikan tersebut. Yang kedua adalah rasio kelamin atau sex ratio, yaitu bagian dari jantan atau betina dalam populasi. Nilai dari proporsi berdasarkan jenis ikan yang diamati karena adanya perbedaan tingkah laku seks, kondisi lingkungan, dan penangkapan. Proporsi penting untuk melihat perbandingan atau rasio dari masing-masing jenis kelamin ikan yang ada di perairan. Pendugaan rasio ini kemudian dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan dalam produksi, rekrutmen, dan konservasi sumber daya ikan tersebut.
Tahap selanjutnya dapat dilakukan proses estimasi dalam pengelolaan sumber daya untuk keberlanjutan. Bahasan utama pada praktikum reproduksi 2 adalah analisis fekunditas dan diameter telur. Fekunditas adalah jumlah telur masak sebelum dikeluarkan pada saat ikan memijah atau disebut juga dengan fekunditas mutlak. Sedangkan fekunditas nisbi adalah jumlah telur per satuan berat atau panjang. Fekunditas total adalah fekunditas atau jumlah telur keseluruhan yang dihasilkan ikan selama hidupnya mulai dari produksi pertama kali sampai dengan terakhir. Diameter telur adalah garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur dengan mikrometer yang berskala yang sudah ditera. Fekunditas dan diameter yang diamati berasal dari ikan yang mencapai tahap perkembangan yang sudah matang. Informasi dari TKG matang berguna untuk mengetahui tahap perkembangan gonad serta mengetahui pola pemijahan ikan. Selain itu, proses atau kebiasaan pemijahan juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Sebagai contoh, ikan lemuru bermigrasi ke dekat pantai untuk mengadakan pemijahan karena salinitas yang rendah berpengaruh terhadap maturitas gonad. Selain itu, pengaruh arun muson juga signifikan terhadap kebiasaan pemijahan. Fekunditas ikan perairan tawar jauh lebih rendah daripada fekunditas ikan laut atau ikan yang bermigrasi.